Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah perangkat IoT kecil yang dilengkapi dengan display LCD OLED seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana caranya membuat sebuah jam sholat seperti ini yang mampu menampilkan waktu sholat itu secara real time. Alatnya kecil tapi bisa kita program jadi berbagai macam fungsi. Penasaran bagaimana caranya? Ikuti terus videonya di sini. Belajar membuat sebuah jam sholat sudah saya lakukan sejak hampir 10 tahun lalu. Dimulai dari mempelajari metode perhitungannya, mencocokkan dengan jadwal yang ada, sampai dengan menerapkannya di beberapa display digital seperti ini. Tapi beberapa tahun belakangan ini saya mempelajari bahwa ada cara yang lebih sederhana lagi untuk bisa menampilkan data waktu sholat secara akurat dengan real time tanpa menggunakan perhitungan dan peralatan yang rumit. Jika kalian menyukai video saya ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share informasi ini ke teman-teman kalian ya. Sebelum kita lanjut, alat yang saya gunakan di video ini saya desain dengan menggunakan basic dari ESP8266 yang tentunya itu sudah support dengan koneksi internet. Desain PCB yang saya gambar ini saya cetak di PCBWay.com dengan harga $5 untuk 10 keping PCB-nya. Kalian juga bisa memesan jasa lainnya di PCBWay seperti percetakan 3D, CNC, molding sampai dengan assembly, atau perakitan komponen pada papan PCB pun bisa langsung dilakukan di PCBWay.com. Untuk desain PCB ini bisa kalian download pada link yang sudah saya sediakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Untuk bisa memprogram alat kecil ini menjadi sebuah jam sholat, pertama-tama kita harus cari tahu dulu website penyedia informasi data waktu sholat di internet tentunya. Kita tinggal ketik di Google data waktu sholat atau jam sholat online gitu ya. Jadi kita tinggal cari aja dulu. Di sini ada banyak sekali website yang menyediakan data waktu sholat secara gratis. Tapi yang akan kita gunakan adalah yang datanya itu bisa kita ambil secara sederhana. Bukan yang datanya rame berupa grafik seperti ini ya. Untuk itu pada alat yang saya buat, pertama tentunya kita akan memprogramnya menjadi sebuah jam digital dulu. Karena jam sholat itu kan komponen utamanya atau intinya itu adalah sebuah jam penunjuk waktu gitu teman-teman ya. Ini bertujuan agar si alat ini mengetahui jam dan tanggal berapa data waktu sholat yang nantinya kita akan tampilkan. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan IC RTC atau semacamnya gitu ya, karena saya akan mengambil data jam langsung dari internet. Nah, jadi di sini kita menggunakan NTP server, teman-teman. Jadi seperti yang sama dilakukan oleh gadget-gadget kita, HP, laptop, itu data jamnya langsung direct ngambil data dari internet, teman-teman. Gampang aja, kita tinggal ketik di Google, ada banyak contoh codingnya, kita bisa terapkan salah satu. Dan tentunya kita akan display atau tampilkan di layar LCD OLED. Setelah berhasil membuat jam digital seperti ini, saya membuat program baru yang tugasnya untuk ngebaca data dari sebuah halaman website. Jadi kayak alat ini tuh buka website, dia ngebaca gitu. Nah, kalau sudah berhasil alat ini membaca sebuah halaman website, maka saya akan menambahkan beberapa baris program baru agar bisa mengambil data hanya data yang saya perlukan. Jadi nggak semua data saya akan tampilkan, tapi beberapa data yang akan saya tampilkan nanti di LCD-nya. Kalau sudah berhasil seperti ini, sekarang kedua program itu tinggal saya gabungkan saja menjadi satu buah program yang utuh dan tentunya berjalan secara bersama-sama. Nah, ini yang agak-agak tricky, teman-teman.
Oh ya, untuk program yang saya buat ini teman-teman bisa download gratis di kolom member, lengkap dengan skematik alat yang saya buat ini ya. Jadi silahkan mau dibuat pakai Wemos D1 atau Node MCU bisa, sama saja. Cuman kalau mau cetak desain saya ini, silahkan, desainnya saya share nanti di kolom member. Nah, setelah jam sholat ini jadi, tentunya rasanya kurang menarik kalau kita tampilkan dengan bentuk seperti ini dong. Cuma PCB aja, ini kan nggak enak ngelihatnya ya. Maka dari itu saya juga mendesain sebuah casing untuk alat saya ini. Terus karena saya punya 3D print, jadi saya cetak dulu di 3D print bentuknya biar sudah sesuai apa enggak gitu ya. Kalau dicetak dengan bahan plastik seperti ini tentunya pasti kurang bagus karena nggak kelihatan bagian dalamnya teman-teman. Dan untuk itu lagi-lagi saya mencetak desain 3D ini di PCBWay.com. Seperti yang tadi saya bilang, nggak cuma nyetak PCB aja, tapi cetak 3D juga bisa. Nah, biar bisa kelihatan, saya memilih untuk mencetaknya dengan clear ya. Jadi maksudnya dengan bentuk yang transparan. Ada banyak pilihan, teman-teman bisa pilih sebagai menggunakan bahan resin atau bisa menggunakan jasa CNC dengan memilih bahan akrilik. Jadi bebas. Saya lebih memilih ke bahan resin dulu ya, biar cepat pengerjaannya dan juga lebih murah. Dan ini hasilnya, cetak casing transparan di PCBWay teman-teman. Benar-benar transparan ya, seperti ini. Gimana menurut teman-teman project jam sholat kita kali ini? Kalau teman-teman suka dengan project saya ini, klik tombol suka dan share ke teman-teman kalian kalau ada project yang seperti ini, biar teman-teman kalian tahu juga gitu ya. Jadi bisa mungkin nanti bikin sendiri, bisa. Saya masih ada sisa beberapa PCB dari project ini yang akan saya bagikan gratis kepada teman-teman nanti pada saat saya melakukan live streaming ya, jadi giveaway gitu. Jadi pantau terus YouTube saya biar nggak kelewatan giveaway-nya PCB jam sholat mini. Jadi ini sebenarnya nggak cuma PCB untuk jam sholat teman-teman ya. Kedepan itu nanti bakalan ada beberapa program-program yang saya buat baru dan saya tanamkan ke PCB yang sama ini. Jadi programnya beda, ya tentunya fungsinya nanti bakalan beda. Oke, mungkin sekian dulu video project kita kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan bahas di live streaming Dwi Arsana berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton, saya Dwi Arsana, sampai jumpa di video selanjutnya.